Keesokan harinya. Hari ini adalah hari pertama bagi Terry untuk membuka sebuah lembaran yang baru. Terry berusaha tetap menjalani kehidupannya yang baru. Kehidupan yang lebih baik dan tidak terhanyut dalam kesedihan yang begitu lama. Terry, hari ini kamu rencana ingin melamar kerja di mana? Tanya Paula sambil mengoleskan lipstik di bibirnya di hadapan kaca besar yang ada di kamarnya. Entahlah, jawab Terry yang masih terlihat bingung. Kemarin, aku sudah bilang padamu kan, di perusahaan Zenyu Group ada lowongan yang cocok untukmu. Nanti, kamu bisa langsung pergi ke sana dan interview. Kalau kamu mau, langsung datang saja ya. Ya, aku akan mempertimbangkannya. Jawab Terry, sembari menyiapkan dokumen-dokumen yang harus ia bawa untuk melamar pekerjaan. Kalau begitu, aku berangkat ke kantor dulu ya. Dah, semoga sukses. Ucap Paula, sembari melambaikan tangan dan bergegas keluar dari pintu kamarnya. Beberapa menit kemudian, setelah semuanya selesai, Terry bergegas pergi untuk mencari pekerjaan di berbagai perusahaan. Dengan harapan, ada perusahaan yang bisa menerimanya bekerja. Pintu demi pintu perusahaan telah Terry masuki. Namun, tetap saja hasilnya nihil. Hingga tak terasa, hari sudah semakin siang. Matahari pun semakin terik, tepat di atas kepala. Sudah banyak sekali perusahaan yang Terry datangi. Namun kebanyakan perusahaan itu tidak menambah karyawan baru di perusahaannya. Terry hampir saja menyerah untuk hari ini. Namun, tiba-tiba langkah kakinya terhenti saat ia berada tepat di depan salah satu perusahaan. Terry melihat nama perusahaan itu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Terry baru sadar, ternyata ia sudah berada di depan sebuah perusahaan terkenal yang berada di kota ZX, yaitu perusahaan NGM Group. Kalau Terry tidak salah ingat, NGM Group adalah perusahaan milik ayah Karangga. Iya, teman masa kecil Terry. Tanpa berpikir panjang, Terry mulai melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam perusahaan NGM Group seorang diri. Terry mencoba melakukan interview di perusahaan tersebut. Di dalam ruang interview. Selanjutnya, antrian nomor 11. Ucap salah seorang petugas interview. Terry pun berjalan menuju ruangan itu. Tak disangka, di ruang interview ada Karangga. Apa aku tidak salah lihat? Bukankah dia Karanggaku? Dia semakin terlihat dewasa. Apa dia masih mengenaliku? Gumam Terry dalam hati ketika dirinya melihat Karangga untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, Karangga pergi dan baru kembali dari Inggris. Selamat siang semuanya. Sapa Terry dengan sopan saat memberi salam. Terry terdiam sejenak setelah ia melihat ke arah meja yang ternyata Karangga sudah menjadi presiden direktur utama di perusahaan NGM Group ini. Terry? Panggil Karangga dengan ekspresi yang nampak terkejut saat ia melihat Terry
tiba-tiba datang sebagai calon peserta interview di perusahaannya. Kak Rangga? Bukan, maksud saya Direktur Rangga. Lama tidak berjumpa. Bagaimana dengan kabar Direktur Rangga, Paman dan Bibi? Tanya Terry sedikit merasa canggung setelah bertahun-tahun mereka berpisah. Akhirnya mereka bertemu kembali. Jangan terlalu formal. Apa kita sudah sejauh itu? Kabar kami semua baik. Kamu duduklah dulu. Jawab Karangga dengan lembut seperti dulu. Ji, beritahu peserta lainnya, interview hari ini sudah berakhir. Pinta Karangga menyuruh asistennya. Terry hanya duduk dan menundukkan kepala di hadapan Rangga. Terry tidak sanggup jika ia harus bertatap mata dengan Kak Rangga. Atau Terry benar-benar akan menangis jika ia menatapnya saat ini. Terry, lama tidak berjumpa. Apa kamu tidak merindukan Kak Ranggamu ini? Ucap Kak Rangga sembari berjalan menghampiri Terry dengan senyuman hangat. Kak Rangga? Gumam Terry lirih, kemudian berdiri dari duduknya dan langsung memeluk Kak Rangga dengan spontan. Saat ini, Terry hanya ingin melepaskan kerinduannya. Ya, hanya itu. Kak Rangga, kenapa lama sekali kembalinya? Bukankah waktu itu kamu bilang jika kamu pergi hanya sebentar? Lalu kenapa baru kembali setelah bertahun-tahun lamanya? Tanya Terry sembari mengerutkan kedua alisnya. Mata Terry mulai bergelimang air mata ketika ia baru saja mengungkapkan isi hatinya itu. Gadis bodoh, kamu masih cengeng seperti dulu. Ucap Kak Rangga sembari mencubit kecil ujung hidung Terry dengan gemas. Aduh. Baru bertemu sudah mencubitku saja. Kak Rangga, ternyata kamu masih sama menyebalkan seperti dulu. Dengus Terry kesal sembari mengelus-elus hidungnya. Melihat Terry yang seperti itu, Rangga sampai terbahak-bahak dibuatnya. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Terry, sebenarnya ada hal yang ingin aku katakan padamu. Setelah aku kembali dari luar negeri, tadinya aku akan pergi menemuimu. Namun, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan dulu, sehingga aku menunda untuk menemuimu. Namun siapa sangka, kamu malah datang lebih dulu dan bertemu denganku. Kalau begitu, sekalian saja ya, aku akan bilang padamu. Ucap Kak Rangga sembari meraih kedua tangan Terry. Terry, panggil Kak Rangga dengan lembut dan nampak serius. Ya, jawab Terry dengan singkat. Menikahlah denganku. Ucap Kak Rangga dengan suara yang begitu serius. Kemudian berlutut di hadapan Terry, sembari memegang sebuah cincin yang baru saja dikeluarkannya dari saku. Sebenarnya, hari ini Kak Rangga memang berniat untuk mencari Terry ke rumahnya. Dan Rangga juga sudah mempersiapkan semuanya. Dan hal yang tidak disangka, Terry malah lebih dulu bertemu dengan Rangga saat melakukan interview di perusahaannya. Setelah mendengar pernyataan cinta Kak Rangga itu, Terry sangat terkejut dibuatnya. Orang yang dicintainya dan orang yang selalu ditunggu oleh Terry ternyata juga mencintainya. Dan hari ini, dia sedang melamarnya.
Hari ini Terry merasa sangat-sangat bahagia ketika mendengar pengakuan cinta dari Kak Rangga yang sebenarnya ingin sekali Terry dengar sejak dulu. Namun, perasaan bahagia itu tak berlangsung lama. Perasaan bahagia itu hancur ketika Terry tersadar bahwa dirinya telah kotor dan ternoda. Terry merasa dirinya sangat memalukan dan tak pantas jika harus disandingkan dengan Kak Rangga. Menerima atau menolak, pada akhirnya akan ada yang tersakiti. Maafkan aku Kak Rangga, aku tidak bisa. Jawab Terry dengan nada bicara yang tak berbobot. Kata-kata yang baru saja ia ucapkan itu adalah kata yang sebenarnya sama sekali tidak ingin ia ucapkan untuk Kak Rangga. Terry, kenapa? Ada apa? Jangan bercanda. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Jadi jangan bercanda lagi, oke? Ini tidak lucu. Ucap Kak Rangga bergegas berdiri dari jongkoknya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Jadi, jangan bercanda dan menolakku seperti ini. Terry, percayalah. Kumohon. Kak Rangga, aku benar-benar tidak pantas untukmu. Jawab Terry lirih dan masih menundukkan kepalanya. Untuk saat ini, Terry sedang tidak ingin menatap Kak Rangga secara dalam dan dalam kondisi seperti ini. To be continued.